Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz puasa hari ini? Alhamdulillah, aman, nyaman. Aman dan nyaman. Semoga lancar sampai nanti akhirnya Pak Ustadz ya. Amin, ya Allah, amin. Dan tentu di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan tema-tema yang menarik dan semoga juga bermanfaat bagi seluruh soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan syukur saat diberi, sabar saat diuji. Nah, hidup ini bukan cuman soal tentang apa yang menimpa kita, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Sulit tentunya. Bagaimana kita berusaha tetap bertahan, apalagi ketika mungkin ada cobaan ataupun ujian yang menimpa kita, Pak Ustadz. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku, saimin as-saimat, pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara. Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai akhir hayat kita nanti dalam berpegang teguh ajaran Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada kesempatan berbahagia ini, syukur saat diberi, sabar saat diuji. Kehidupan kita itu kan kemungkinan cuma dua. Kalau nggak diuji ya diberi. Ya maka solusinya ya dua itu. Kalau nggak syukur ya sabar. Dan dua-duanya semuanya baik. Saat diuji pun bisa menjadi sumber pahala, saat diberi juga menjadi sumber pahala bagi yang bisa syukur dan bisa sabar. Tapi sebaliknya dua-duanya akan bisa menjadi sumber dosa. Saat diberi bisa menjadi sumber dosa, saat diuji juga bisa menjadi sumber dosa. Kalau tidak sabar dan tidak syukur. Ada satu hadis ini cukup masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditulis Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Bahwa sungguh menakjubkan bahwa semua persoalan atau problem yang dihadapi oleh orang yang beriman, dalam tanda kutip, orang yang beriman, catatannya yang nomor pertama adalah orang yang beriman, bahwa semua problem apakah saat diuji atau saat diberi itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang imannya bagus. Nah, catatan pertama adalah dasarnya harus dengan iman yang bagus itu. In asobathu sarra syakara. Kalau ia dalam keadaan kemudahan, saat diberi berbagai macam karunia kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu ya baik buat dia, menjadi ladang pahala buat dia. Bersyukur itu ladang pahala yang sangat besar, luar biasa. Kemudian wa in asabathu dharra, kalau dia lagi tertimpa kesulitan, lagi ada musibah, lagi diuji, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu ya baik buat orang tersebut atau bisa menjadi ladang pahala bagi orang tersebut. Sebetulnya bagi orang yang imannya sudah benar-benar iman, antara ujian dan pemberian itu sebetulnya malah nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saat diberi ya alhamdulillah, saat diuji pun alhamdulillah. Harus alhamdulillah. Saya dulu pernah kasih cerita sama seorang guru di Jawa Tengah, di Rembang, Jawa Tengah itu ada seorang kiai, seorang ulama. Justru nama aslinya itu tidak begitu terkenal. Orang-orang itu sampai pesantrennya pun disebut pesantren Alhamdulillah. Kiai ya Kiai Alhamdulillah. Karena saking level syukurnya kepada Allah itu luar biasa.
apapun informasi yang disampaikan ke beliau, jawabannya sama, alhamdulillah. Sampai konon katanya sekian binatang ternaknya itu mati. Pak Kiai, ini binatang ternak karena kekeringan begini-begini akhirnya pada mati. Alhamdulillah. Itu tingkat syukurnya yang luar biasa. Maka ada kategori syukur itu saya baca dalam kitab Risalatul Qusyariyah, ada yang namanya syakir. Syakir itu orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih saat kondisi ia sesuai dengan yang ia inginkan. Semua orang kan menginginkan sehat, kemudian dia juga dikaruniai sehat, alhamdulillah. Semua orang pengen banyak duit, alhamdulillah dia banyak duit, ya mengucap alhamdulillah. Semua orang pengen promosi jabatannya lancar, karirnya bagus, kebetulan benar dijabah oleh Allah, alhamdulillah. Itu namanya kelas syakir. Syakir itu orang-orang yang bersyukur saat kondisinya sesuai dengan yang ia inginkan. Nah, itu namanya syakir. Tapi ada kelas yang di atasnya itu namanya syakur. Syakur itu orang yang bersyukur walaupun kondisinya berbanding terbalik dengan yang dia inginkan. Nah, ini kelas-kelas bukan kita. Makanya di Quran itu disebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali orang-orang yang masuk atau hamba-hambaku yang masuk dalam kategori syakur itu. Syakur itu orang yang masih berucap alhamdulillah, orang yang tetap bersyukur walaupun kondisinya berbanding terbalik dengan yang ia inginkan. Seperti contoh kasus Kiai alhamdulillah itu tadi. Binatang ternaknya ketika mati rata-rata orang mengucap innalillah atau astagfirullah, paling enggak beliau malah mengucap alhamdulillah. Dan ada, saya pernah baca satu riwayat, wallahu alam nih perlu dikonfirmasi ulang. Satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya 3 orang putra laki-laki yang meninggal secara beruntun. Dalam jangka waktu yang tidak lama. Pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal. Tapi bagi masyarakat awam yang janggal, ketika ada orang takziah ke rumah beliau, yang terucap dari beliau itu alhamdulillah. Bukan innalillah. Karena umumnya kita kalau ada yang meninggal ya innalillah dengan nangis yang luar biasa, apalagi ini anak laki-laki, 3-tiganya. Nah, ketika suatu hari ada yang memberanikan bertanya, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau selalu memuji kepada Allah, bersyukur pada Allah, padahal 3 orang putramu diambil oleh Allah? Jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, 3 orang putraku diambil oleh Allah, itu bentuk sayangnya Allah kepadaku dan kepada putra-putraku. Kepadaku, iya saya ini mampu enggak untuk mendidik anak 3 orang ini. Ya kalau enggak mampu, justru malah akan menyebabkan saya ke nerakanya Allah. Tapi ketika saya mampu, ya alhamdulillah. Tapi ini dengan diambil kembali berarti beban saya diringankan. Berarti saya harus mengucap alhamdulillah. Sayangnya Allah bagi anak saya. Iya, anak saya ini kalau dibiarkan sampai dewasa, kalau ia ahli maksiat, nah, makanya mumpung belum masuk usia balik, belum ada dosa, diambil kembali oleh Allah jadi anak-anak mudanya surga. Ini bentuk sayangnya Allah. Tapi ini jawaban orang-orang yang level mukminnya tadi istimewa. Kalau kayak kita, begitu ada keluarga meninggal kok mengucap alhamdulillah, ya orang-orang pada suudzon malah. Umpama ada orang tuanya meninggal, ini anak orang tuanya meninggal kok alhamdulillah, jangan-jangan udah nunggu lama warisannya. Nah, ya jadi lihat-lihat kondisinya. Nah, bagi orang-orang yang level imannya istimewa, semua yang terjadi dalam dirinya itu adalah nikmat, karunia. Maka dia mengucap alhamdulillah. Tapi bagi orang awam kayak kita-kita ini, terkadang ya tadi masih membedakan mana pemberian, mana ujian, mana nikmat, mana siksa. Nah, makanya tadi tema kita syukur saat diberi, sabar saat diuji. Karena memang ya kita kelas awam ya seperti itu. Ketika kita lagi mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Tapi nggak sesuai dengan kita bersabar. Lah, sekarang sabar. Sabar itu definisinya apa? Wong sering kita nasihatin orang sabar. Apakah sabar itu cukup diem aja? Nunggu? Ya enggak. Sabar itu bisa didefinisikan dengan menahan diri dari berburuk sangka atau mencaci atau mengeluh saat tertimpa sesuatu kejadian. Itu sabar. Sabar itu menahan diri. Nah, karena orang yang tidak sabar itu nggak bisa nahan.
ketika tertimpa musibah langsung terucap kata cacian, caca makian. Kalaupun sampai nggak terucap, terkadang timbul prasangka buruk. Ini Allah gimana sih? Saya disuruh sholat sudah, suruh ibadah sudah, suruh sedekah sudah, kok diuji sampai segini? Nah, walaupun itu nggak terucap, timbul prasangka buruk. Lah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kadang malah sampai terucap kata-kata yang sumpah serapah dan lain sebagainya. Nah, sabar itu adalah orang yang bisa menahan diri dari berburuk sangka atau mengucap kata cacian atau mengeluh saat tertimpa satu kejadian. Itulah yang disebut dengan sabar. Nah, sabar yang tertinggi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru indas sadamatil ula. Sabar yang levelnya luar biasa itu yaitu pas ketika kejadian. Dan itu memang berat luar biasa. Banyak orang yang ketika kejadian itu dia akan goyang terlebih dahulu. Setelah sekian lama baru dia akan bisa sabar. Nah itu umumnya kita. Tapi bagi orang-orang yang luar biasa itu as-sabru indas sadamatil ula. Sabar ketika pas, ibarat itu pas dar kejadiannya dia bisa sabar. Lah itulah orang yang sabar dalam level yang tertinggi. Dan ini memang tidak mudah. Sulit. Wong kita bisa bersabar sampai sekian waktu saja itu sudah bagus, apalagi pas lagi kejadian. Umpama ada kejadian yang menimpa kita dengan mendadak. Sesuatu yang sangat kita cintai tiba-tiba diambil oleh Allah. Itu kita bisa sabar, wah luar biasa. Kita nggak oleng aja itu udah bagus. Udah termasuk kuat. Nah, tapi kok bisa sabar, bisa menerima bahwa ini kehendak Allah. Sabar untuk tidak berburuk sangka, sabar untuk tidak mengeluh, sabar untuk tidak mencaci maki, baik mencaci sesama apalagi mencaci Tuhan. Nah inilah yang disebut dengan sabar. Untuk sabar levelnya insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Soimin, Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Nanti kita akan lanjut usai jeda ngobrol terkait dengan syukur saat diberi, sabar saat diuji. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan kategori syukur ya Pak Ustadz ya. Begitupun dengan apa sih definisi dari sabar itu sendiri. Nah akan dilanjutkan terkait dengan kategori ya Pak Ustadz ataupun tingkatan-tingkatan level dari sabar itu sendiri sesuai dengan tema kita pada kali ini yaitu syukur saat diberi, sabar saat diuji. Silahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, Soimin As-Soimat juga Mbak Tiara. Kemudian sabar itu tadi definisinya sudah, kemudian ada beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sabar. Seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Artinya Allah memberi pertolongan kepada hambanya itu disesuaikan dengan mana yang pas untuk hamba itu. Enggak langsung meminta langsung diberi, enggak. Siapa kita? Wong para nabi, para rasul pun ketika memohon, ketika meminta itu tidak langsung diberi oleh Allah. Ada jeda, ada waktu untuk hamba itu berjuang. Sehingga permintaan itu baru terrealisasikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada Bashir itu kabar gembira bagi orang-orang yang punya sifat sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung banyaknya. Karena memang sabar ini sesuatu yang berat luar biasa. Kadang ada orang bercerita, saya kalau syukur sudah bisa Pak, tapi kalau sabar yang belum bisa. Lah,
Lalu sabar itu setelah definisinya tadi kita tahu, yaitu menahan diri dari berburuk sangka, mencaci, mengeluh, dan lain sebagainya saat diuji. Lalu sabar itu bisa ditempatkan dalam 3 hal atau di 3 level. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Dalam kita menjalani hal-hal yang baik itu butuh sabar. Apalagi kebaikan itu tantangannya berat. Kita beraktivitas, kita bekerja, ini kan sesuatu yang baik, butuh sabar. Wong nyatanya jarak dari rumah sampai ke tempat kerja kita ya nggak dekat. Apalagi cuaca akhir-akhir ini sering tidak bersahabat dalam tanda kutip. Terkadang malah jalanan banjir dan lain-lain. Kalau nggak sabar-sabar ya pengen udahan lah. Nah, terus kemudian ketika kita menjalani ibadah yang beberapa menit saja butuh sabar kok. Kita sholat itu paling berapa menit sih? Kalau kita berjamaah sih ikutin imamnya. Tapi kalau sholat sendirian, sholat subuh sendirian, kira-kira kalau Mbak Tiara butuh berapa menit? Nah iya, ketika sholatnya dari takbir Allahu Akbar sampai salam, itu hanya butuh berapa menit, itu pun butuh sabar. Karena nyatanya banyak orang yang ketika sholat itu tidak sabar sehingga tumak ninahnya tidak terpenuhi, akhirnya sholatnya terburu-buru dan lain sebagainya. Dan ibadah kebaikan kita terpanjang itu menjalani kehidupan berumah tangga. Ini ekstra butuh sabar. Apapun posisi kita, kalau saya sebagai seorang suami ya sabar menghadapi istri dan anak. Kalau Mbak Tiara ya tentu sabar dalam menghadapi suami dan anak. Karena problem dalam rumah tangga itu akan terus silih berganti. Mungkin di awal pernikahan problem itu belum kelihatan. Tapi begitu dijalani sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akan mulai timbul problem. Nanti sudah punya anak, anak bersekolah, selesai sekolah anak, nanti anak bekerja, anak berumah tangga. Kadang orang tua masih ikut menanggung problemnya. Begitu semuanya selesai ganti problem kesehatan, terus saja. Lah dalam hal kebaikan itu juga butuh sabar. Yang kedua, as-sabru anil maksiat, sabar dari menjauhi kemaksiatan. Ini butuh sabar. Apalagi kemaksiatan yang dulu menjadi hobi, apalagi kemaksiatan yang jadi lumbung rezeki. Umpama mohon maaf, semoga tidak menimpa kita lah. Umpama ada orang dulu yang bekerja di hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Lah kemudian ketika dia bertaubat, ternyata mencari rezeki tidak semudah saat dulu dalam kemaksiatan. Lah itu kalau nggak sabar kan pengen kembali ke dunianya itu. Nah ini butuh sabar. Atau mungkin dulu berada di lingkungan yang lingkungannya tidak kondusif. Atau lingkungan dalam tanda kutip, lingkungan negatif lah. Kemudian dia berhijrah. Kok suatu saat ada hal tertentu dia sampai kembali ke situ. Itu untuk tidak sabar. Kalau tidak sabar dia akan tentu kembali ke hal yang itu tadi. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Yaitu sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah itu kadang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kadang tidak. Ada sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan justru malah yang dapat orang lain. Ada sesuatu yang sangat kita benci, sangat kita tidak inginkan, malah dapatnya di kita. Nah, makanya ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Asa ang taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kita benci. Justru malah nemplok di kita kalau bahasa gampangnya. Dan memang kadang itulah yang baik kita, tapi di lain hari baru tersadarkan. Ini ada cerita waktu Pilkada 2014. Ada seorang calon anggota dewan, tentu udah maksimal dia kan, berkampanye dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah berkehendak dia tidak jadi. Saat itu dia marah luar biasa. Semua yang ada di sekitarnya dimarahin, habis dia marahin. Kalau perlu mungkin sampai menyalahkan Allah. Wong sampai zikir dan lain-lain semuanya dijalani, tapi ternyata tidak jadi. Saat itu dia kondisinya benci luar biasa. Tapi begitu setelah sekian tahun, 2 tahun atau sekian tahun, dia melihat di media ada teman-teman koleganya yang tersandung masalah. Dan itu yang tempat yang dia incar dulu, baru dia mengucap, Alhamdulillah, coba kalau seandainya saya kok terpilih, mungkin nasib saya seperti itu, membuat malu keluarga, membuat malu agama kalau perlu kan. Nah, saat itu dia marah, tapi ternyata wa huwa khairul lakum, itu ternyata yang baik buat dia.
Nah, kita mungkin dalam menjalani keseharian juga pernah. Kita mengidam-idamkan berada di satu tempat, tapi ternyata kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata tidak berhasil. Begitu lain hari kita karena tidak berhasil di tempat A, kita berpindah ke tempat B. Ketika berada di tempat B ternyata kita kondisinya lebih baik daripada yang di A. Walaupun dulu kita kondisinya marah, tapi akhirnya mengucap alhamdulillah. Maka kehendak Allah itu asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi saat ini kita membenci keadaan ini, saat ini kita tidak suka keadaan ini, tapi bisa jadi suatu saat kita akan bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Banyak orang yang banyak kita baca di media sosial itu orang yang marah luar biasa, gagal masuk ke perguruan tinggi, gagal masuk di wisuda dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia secara kualifikasi ijazah tidak memungkinkan, akhirnya dia bangun usaha sendiri. Tapi ternyata begitu setelah sekian tahun, orang-orang yang dulu teman satu kuliahnya yang bisa diterima kerja, justru malah jadi karyawannya dia. Lah dulu membenci, tapi akhirnya dia menyukai. Ini maksud ayat wa asa ang taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tapi kadang sebaliknya, wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang sangat kita suka, tapi Allah Maha tahu ini tidak baik buat kita. Banyak orang yang terjerumus karena menuruti hobinya, menuruti kesukaannya. Nah, saat itu memang dia senang luar biasa, tapi penyesalan di kemudian hari. Maka saat kita menerima sesuatu yang kita harapkan tapi ternyata tidak berhasil, maka bersabarlah. Karena bisa jadi Allah pengen memindahkan kita ke tempat lain yang lebih bagus, yang lebih prospek buat kita. Nah itu definisi dari atau level dari sabar itu sendiri. Jadi dalam sabar ketika kita menjalani kebaikan ya butuh sabar, menjauhi keburukan ya butuh sabar, terus menjalani keseharian yang ini merupakan ketentuan Allah ya butuh sabar. Kira-kira begitu Mbak Tiara. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Inginkan, gitu, betul. Tapi tentu dalam prosesnya kita tidak mengetahui ke depan seperti apa ketika kita mungkin berharap A ternyata dikasih B. Dan kita belum tahu pada titik tersebut ternyata memang B yang terbaik untuk kita dan ke depannya baru kita mengetahui terkait hal tersebut. Dan kalau dari misalkan berkaca dari cerita yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bentuk kekecewaan itu lahir apakah karena memang kita sudah usaha, kita sudah berdoa. Apakah bentuk kekecewaan itu kemudian ketika kita gagal itu lahir dari memang kita belum pasrah sepenuhnya terhadap hasil kepada Allah atau seperti apa Pak Ustadz? Atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi dengan kita udah usaha, kita udah doa pasti bisa kayak gitu kan Pak Ustadz? Atau seperti apa Pak Ustadz? Begini, ketika kita sudah ikhtiar maksimal, udah doa maksimal, tapi ternyata Allah tidak mengijabah keinginan kita itu kita harus berhusnudon bahwa Allah memang zat yang Maha tahu kita tidak baik berada di sini. Walaupun itu sesuatu yang kita idam-idamkan dari sekian tahun umpamanya. Seperti contoh tadi ada anggota dewan. Itu kan mungkin dia tidak baik berada di situ, maka diselamatkan oleh Allah dengan cara dia tidak jadi. Ya mungkin dia kecewa, marah, iya. Seperti umpama anak kita lagi asiknya main becek-becekan. Kok tiba-tiba kita angkat, tentu marahan anak itu. Tapi kita lebih tahu tentang keadaan yang terbaik buat anak ini. Anak itu mungkin marah, ih mama gimana sih saya lagi asik nih. Kok tiba-tiba kita mandiin dan lain sebagainya. Lah itu logikanya seperti itu. Jadi bukan usaha kita kurang, tidak. Bukan doa kita tidak. Mungkin usaha kita sudah maksimal. Kalau anggota dewan tadi udah berkampanye dengan maksimal, dengan segala cara dilakukan. Kalau perlu hal-hal yang melanggar aturan pun kadang dilakukan. Terus udah usaha lewat doa sudah. Tapi ketika seandainya kita mengalami seperti itu, berprasangka baiklah. Tadi kan definisi sabar itu kan menahan diri untuk tidak prasangka buruk. Berarti kan berprasangka baiklah bahwa Allah menghendaki kita untuk tidak berada di tempat ini, dipindahkan ke tempat lain dan yakinlah ini yang akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal buruk yang di masa depannya kita nggak tahu. Seakan seperti apa kejadiannya, kita bercita-cita berada di posisi ini, kita nggak tahu ke depannya buat saya ini seperti apa. Makanya Allah zat yang lebih tahu, kita digagalkan di ini yang walaupun kita cita-citakan kesekian tahun akhirnya dipindahkan. Tapi intinya tadi
berhusnudon, berprasangka baik dalam kesabaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.